Oke, pada materi kali ini kita mau belajar masalah scanning di sebuah jaringan. Nah, pada materi minggu lalu itu kita sudah belajar masalah footprinting tools, yaitu tools untuk mendapatkan informasi-informasi dari target, entah itu dari pribadinya, dari perusahaannya, dari teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita mau menuju ke next step, yaitu scanning. Nah, pada kali ini kita mau melihat sebuah perusahaan itu bagaimana sih para perusahaan ini mempersiapkannya mempersiapkan untuk cyber attack. Jadi persiapan diri, aware-nya para perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini ada sebuah survei yang dilakukan oleh US Technology and Healthcare Executive Nationwide by Silicon Valley Bank. Nah, ini mereka mengatakan bahwa 98% itu perusahaan kecil sampai menengah itu meningkatkan resource mereka untuk mengkhususkan kepada cyber security. Apalagi di era-era sekarang yang IT semakin pesat dan para milenial seperti kita itu pasti setiap harinya memegang sebuah produk dari IT. Nah, itu 98% ini mengkhususkan perusahaan kecil menengah ini ke arah cyber security. Nah, 50% yang ini adalah mereka meningkatkan pengeluaran mereka dan berinvestasi investasi ke respon yang aktif, bukan pada infrastrukturnya. Oke. Kemudian yang 52% lagi itu mereka menyimpan informasi-informasi dari privacy mereka, misalkan data private dari perusahaan atau orang. Nah, itu disimpan ke dalam lokalnya mereka, bukan pada public cloud. Itu 52% perusahaan melakukan seperti itu. Nah, 78%-nya itu mengatakan data mereka atau IP mereka itu nggak aman atau sedang terancam. Sedangkan 76%-nya ini mengatakan bahwa cyber attack itu adalah ancaman yang serius untuk bisnis mereka. Nah, itu sebanyak 76% mengatakan bahwa cyber attack itu adalah sebuah ancaman. Jadi mereka harus mempersiapkannya. Kemudian 46% ini pada media ya. Jadi atensi media yang sekarang itu adalah meningkatkan kesadaran tentang isu ini, isu cyber attack. Jadi media-media sekarang itu juga banyak menyiarkan serangan-serangan, attack, hacking seperti itu ya. Nah, itu 46%. Untuk 50%-nya ini adalah perusahaan-perusahaan yang non security, bukan perusahaan yang di bidang security, itu mempunyai plan ya, rencana untuk melakukan cyber security pada komponen mereka, melakukan pengamanan pada produk-produk mereka, seperti itu. Nah, ini yang sebelah kanan ini bisa dilihat dari most common-nya cyber security. Jadi kebanyakan investment cyber security itu pada monitoring assessment 18%, policy kontrolnya 15%, hiring misalkan hiring employee, pegawai 12%, softwarenya 8%, firewall-nya 8%, authentication-nya 6%, dan enkripsinya 6%, seperti itu. Nah, ini bagaimana kompani-kompani perusahaan ini mempersiapkan untuk cyber attack. Nah, kemudian pada modul ini tujuannya untuk adalah mengoverview network scanning. Terus kemudian kita akan belajar macam-macam teknik untuk mengecek live system kita, apakah sudah aman atau tidak. Terus yang kemudian belajar teknik yang berbeda untuk cek open port. Jadi kita akan belajar beberapa teknik untuk mengecek apakah port ini open atau close. Oke. Yang keempat, akan kita belajar variasi-variasi dari teknik scanning. Yang kelima, kita akan belajar macam-macam dari IDS. Nah, IDS ini singkatan dari Intrusion Detection System. Nah, ini tools ini nanti kita akan pelajari. Jadi bagaimana kita memantau pergerakan dari jaringan kita, seperti itu.
dan akan mencegah penyerangan. Jadi kita tahu bahwa oh ini kemungkinan ada serangan nih, bagaimana kita harus melakukan pencegahan seperti itu. Nah kemudian di understanding banner grabbing. Nah ada yang tahu banner grabbing itu apa? Nah banner grabbing ini adalah teknik yang digunakan oleh hacker ya untuk mengekstrak informasi mengenai host dari sebuah target atau sebuah sasaran. Bila mana banner grabbing ini berhasil, maka mereka akan mendapatkan informasi tentang sistem operasinya, web servernya, aplikasi yang berjalan. Nah itu bisa dianalisa oleh attacker seperti itu. Itu namanya banner grabbing. Jadi mengambil sebuah banner, mengambil sebuah informasi dari si target. Kemudian ada overview of vulnerability scanning. Nah ini akan kita belajar masalah celah-celah dari scanning. Terus yang selanjutnya ada drawing network diagram, menggambar ya secara otomatis, nanti ada toolsnya. Terus nanti akan menggunakan proxy dan anonymizer. Ini kita akan browsing secara anonim. Kemudian kita akan belajar masalah IP spoofing dan macam-macam detection teknik Q-nya. Terus kemudian kita akan belajar scan pen testing. Kita belajar satu-satu ini. Nah yang pertama overview of network scanning. Nah jadi di network scanning ini mengacu pada serangkaian prosedur untuk mengidentifikasi host, port, dan service di dalam satu jaringan. Nah kemudian teknik scanning ini adalah salah satu komponen intelligence yang dapat digunakan oleh attacker untuk membuat profiling ya dari target organisasi seperti itu. Nah tujuannya ini untuk menemukan atau menggali informasi dari live host, IP address, dan port-port yang terbuka open dari suatu host yang hidup seperti itu. Oke, terus yang kedua untuk mencari informasi dari operating system, arsitektur, kemudian service runningnya juga, dan celah keamanan juga. Nah jadi misalkan ini si attacker ini gambar maling ini ya, jadi si attacker ini mengirim sebuah TCP IP probes, jadi sebuah teknik pengiriman TCP IP kemudian ke dalam sebuah server atau jaringan. Nah setelah dikirim TCP IP, kemudian si jaringan atau server ini otomatis akan mengembalikan informasi-informasi sesuai dengan request si attacker. Nah nanti ini summary-nya seperti ini ya, garis besarnya seperti ini nanti. Nah kemudian ini ada TCP communication flags. Nah bisa kalian lihat, jadi di sini ada beberapa flags atau status juga boleh. Jadi kalian masih ingat kalau pada pelajaran jaringan komputer, nah di situ ada beberapa teknik komunikasi TCP sama UDP ya. Nah kita bahas satu-satu, kita mengulas lagi. Yang pertama ada status urgent. Ini warnanya kuning ya, jadi sama ada 2 kuning, 2 putih sama 2 merah. Nah di urgent ini itu adalah data yang mengandung sebuah paket itu harus dikirimkan secepatnya seperti itu. Jadi harus dikirim secepatnya kalau ordernya statusnya urgent ya. Nah kalau statusnya push ini dia akan mengirimkan semua buffer data. Buffer data ini seperti tempat penyimpanan data sementara seperti ya. Nah jadi data yang disimpan dari temporary data itu juga harus dikirimkan segera. Kemudian ada fin, ini ada finish ya. Jadi tidak ada lagi transmisi data. Kemudian ada ACK ini ya, yang biasa digunakan oleh TCP communication, yaitu acknowledgement. Jadi ini sebuah tanda terima dari si pengirim ya. Terus kemudian ada yang merah ini ada reset connection. Kemudian ada synchronize, yaitu mengawali ya. Jadi mengawali koneksi antar host, antar client sama server seperti itu. Nah ini sebuah headernya, TCP header. Nah TCP flag itu berada di sini. Itu. Oke, lanjut.
Nah, jadi ini adalah sebuah komunikasi, TCP communication. Jadi kalian kalau masih ingat masalah TCP communication ini bagus banget. Jadi si TCP communication ini akan mengawali establishment ini yang mengawali, misalkan ada sebuah Bill dan Sheila. Ini Bill bertindak sebagai klien dan Sheila ini server. Nah, kemudian si Bill ini melakukan melakukan pembicaraan ke Sheila. Misalkan ada pembicaraan seperti ini ya, I would like to talk with you. Nah, ini menanyakan kepada si server, aku pengen request nih, aku pengen berbicara sama kamu nih. Apakah kamu hidup? Apakah kamu lagi open sekarang? Seperti itu. Nah, kemudian si Bill ini juga mengirimkan status berupa sing ya, SIN, dan sequence numbernya 10. Kemudian si Sheila ini menjawab, oh iya aku hidup nih, yuk kita bicara, seperti itu. Nah, si Sheila ini mengembalikan sing dan acknowledgement-nya. Oke. Dia juga menandakan bahwa oh aku ini lagi open nih port 21, seperti itu ya. Oke, setelah selesai, oke, thanks Sheila. Nah, kemudian pembicaraan dimulai setelah ini. Ini salah satu three way handshake, jadi jabat tangan ya, cara 3 step. Kemudian untuk mengakhirinya itu sama ya, Bill request dulu, I'm done, aku telah selesai nih melakukan data transfer. Nah, dengan status finish FIN, sequence numbernya 50. Nah, kemudian si Sheila menjawab, oke, aku telah menerima permintaan pengakhiranmu, seperti itu ya. Sama mengembalikan acknowledgement dan sequence. Kemudian ditutup, I've received all the data sent, seperti itu kan. Oke, kemudian si Bill, oke, thanks Sheila. Nah, habis itu ditutup. Nah, ini perhatikan status-statusnya. Ini di jaringan komputer sudah dipelajarin harusnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah tools. Di sini ada yang namanya Colasoft Packet Builder. Nah, ini packet builder ini adalah sebuah custom network ya. Jadi bisa untuk mengaudit jaringan untuk beberapa macam attack. Terus juga kalau misalkan dipakai attacker, ini dapat juga menggunakan fragment paket untuk membypass firewall dan IDS, intrusion detection system, di sebuah jaringan. Nah, ini bisa kalian coba sendiri, bisa kalian download Colasoft-nya. Oke. Kemudian, nah ini untuk scanning metodologinya ada beberapa step, beberapa tahap, beberapa materi. Nah, ini kita akan jelaskan bareng-bareng, jelaskan bersama-sama. Untuk yang awal kita mau belajar check for live system. Oke. Nah, di sini checking for live system. Jadi kita akan mengecek bahwa sistem yang kita tuju itu apakah hidup, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya ICMP scanning. Nah, biasanya kalau kalian coba ngeping ya, ngeping ke misalkan ke servernya Google atau ke servernya Yahoo atau ke server pusat, nah itu pasti kalian ping RT 888. Nah, kemudian kalau si tujuannya hidup, maka akan mengembalikan ICMC echo reply ini ya. Jadi kalau misalnya kita ping itu sebenarnya kita mau mengirimkan sebuah ICMC echo request ke dalam sebuah host. Kemudian jika hostnya itu hidup, maka mereka, si hostnya ini akan mengembalikan ICMC echo reply, seperti itu. Oke. Nah, ini ada toolsnya yang namanya Zenmap. Jadi kalian bisa coba juga sendiri. Jadi saya akan coba juga deh. Jadi ada yang namanya Zenmap ini ya, Zenmap Nmap, bisa kalian download. Nah, ini bertujuan sama seperti Ping, cuman Zenmap ini lebih banyak nanti fungsi-fungsinya. Seperti itu. Nah, jadi ini lama ya, agak lama Nmap-nya.
Nah ini Zmap ini ya. Kemudian kalian mana ya, kok nggak muncul? Sebentar. Ini ya Zmap. Oh ini ya Zmap. Nah di sini ada yang namanya Zmap. Terus kemudian kalian bisa pilih di IntelliScan ini. Ini cuman overview aja. Nah ini misalkan kita mau milih ping scan. Nah otomatis di sini komennya nmap strip sn. Sebenarnya ini juga bisa kalian coba di Linux ya. Berhubung kita pakai Windows, jadi kita pakai software ini. Kalau misalkan di Linux bisa diinstal lewat command prompt. Biasanya kita mau pakai Linux itu di Kali Linux ya, distronya ya. Misalkan IP saya ini ya 192.168.100.36. Terus kemudian saya scan. Yes. Nah ini dia melakukan starting nmap versi saya 7 dengan komen nmap strip sn 192.168.100.36. Nah kemudian ini ada proses loadingnya di sini. Nah ini ternyata pada waktu kita melakukan scanning ke 192.168.100.36 itu host is up, berarti host ini open. Nah berarti kita bisa melakukan penyerangan di IP ini. Kemudian ini IP saya, laptop saya ini kan lagi hidup, seperti itu ya. Oke lanjut. Kemudian ping sweep ini kayak ping sweep itu sapu ya, jadi kita dapat mendefinisikan, menentukan host-host mana yang hidup pada rentang-rentang tertentu, range IP tertentu ya, by sending ICMP echo request ke dalam multi host. Jika hostnya alive maka akan mereturn ICMP echo reply. Nah ini jadi misalkan di sini ya ada, misalkan saya 192.168.183, saya mau scan semua IP address yang terhubung di jaringan saya, misalkan mulai dari ini kan nomornya 3, jadi saya scan nomor 1 sampai nomor 100 misalkan. Kemudian ditemukan dia seperti looping ya, jadi looping misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian pada waktu kelima ini dia nemu ICMP request, tapi dia dalam keadaan mati, jadi nggak ada pengembaliannya. Kemudian si yang kedua, looping yang ke-6 ini kan looping yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 192, 168, 186 ini ya. Pada waktu si source ini request, ternyata si wanita ini 6 ini mereply. Nah berarti ini hidup. Kemudian 7, 8, 7 ini nggak nge-reply, berarti dia lagi off. Kemudian yang ke-8 dia on, habis itu dia mereply, seperti itu. Nah ini contoh fungsinya kalau di nmap ping sweep. Jadi kalian bisa coba ya sendiri ping sweep seperti itu. Dia juga bisa nyoba jadi misalkan saya ini ya, saya ganti 0 sampai 36. Nah ini dia akan mencari IP dari 0 sampai ke 36 seperti itu ya. Nanti ini agak lama loading soalnya. Oke lanjut ya, jadi sorry saya tutup aja. Kemudian mana dia ya. Nah ini salah satu tools yang lainnya dari ping sweep, ada Angry IP Scanner, ada SolarWinds juga, sama tujuannya sama, untuk mendapatkan mana IP addressnya yang alive, terus juga secara opsional dapat mendapatkan hostname-nya, MAC address, scan port ya. Ini yang biru ini hidup. Kemudian kalau yang SolarWinds ini juga sama. Nah ini misalkan starting IP addressnya 0, endingnya 99. Nah nanti di scan
looping ya, 0 10 ini 10 ya, 10 11 12 sampai ke 99. Dia juga bisa memperform DNS lookup-nya seperti itu. Mari kita coba lihat. Nah, ini misalkan saya scanning IP dari rentang 0 sampai 36. Nah, ketemu 61 ini hidup live ternyata sysup. Nah, MAC address-nya segini. Ternyata ini pakai teknologi dari Huawei. Berarti kemungkinan Huawei, produknya Huawei seperti itu. Misalkan bisa router, ya kan, bisa modem, oke. Dan kemudian juga Huawei. Nah, ini juga IP yang 9 itu dia dipakai Fiber Home Telecommunication Technology seperti itu ya. Jadi di scan terus seperti itu sampai ke 36. Nah, ini saya 36 sysup seperti itu. Nah, setelah meretang ini ternyata ada 4 host yang up seperti itu ya. Oke. Ini ini juga bisa dilihat dari sini. Ternyata ada 1 3 9 6. Kalian bisa coba Nmap ini. Ini penting ya. Kalau nggak salah ini kemarin saya tanyain di kelas, belum diajari Nmap. Nah, ini nanti kita Nmap untuk jaringan komputer yang dulu ya pelajaran. Nah, untuk kali ini kalian bisa berkreasi di sini. Terus juga kalian bisa milih, ini ada intense scan, plus UDP dan lain sebagainya. Nah, ini tolong dicoba sendiri-sendiri ya, satu persatu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh lain-lainnya ada Colasoft, Ping Sweep, Scanner Pro, Monitor dan lain sebagainya. Nah, terus ini ada metodologinya. Jadi kita mau belajar masa mengecek open ports ya. Oke, SSDP scanning. Nah, SSDP ini apa? SSDP ini adalah Simple Service Discovery Protocol. Nah, ini SSDP ini sebuah network protokol yang bekerja berhubungan dengan UPnP. UPnP itu Detect Plug and Play Device yang tersedia di sebuah jaringan. Nah, kalian tahu nggak produk UPnP ini apa? Nah, seperti monitor, printer, wifi. Nah, itu salah satu termasuk UPnP, plug and play device seperti itu ya. Nah, ini nanti scanning ini untuk mencari celah dari UPnP yang dapat memungkinkan si attacker bisa menjalankan ini ya, buffer overflow atau DDoS attack. Jadi dicari kelemahan dari UPnP-nya, kemudian kita bisa melakukan penyerangan dari satu tempat itu. Jadi misalkan ada website ini, kita mengakses website di enter, terus misalkan google.com, kalian enter sebanyak 100 kali seperti itu ya. Nah, untuk di pihak Google itu, kok banyak sekali ya 100 ya. Ini semua orang atau emang ada orang yang cuman enter terus, padahal cuma satu orang ternyata requestnya ada 100. Nah, itu salah satu DDoS attack yang membuat website down. Itu biasanya itu DDoS attack, salah satu contoh DOS attack ya, DDoS ya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga si attacker ini memungkinkan juga memakai UPnP SSDP mSearch. Jadi di sini ada Linux ya. Kebetulan sekarang saya lagi pakai Windows ya. Jadi kalau kalian pakai Linux, terus juga distro kalian kali Linux, itu kalian cuma meng-create command use bla 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 SSDP mSearch. Nah, itu kalian akan mengetahui bahwa celah-celah mana sih yang bisa dieksploit atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini scanning di IPv6. Jadi ini sudah terkenal ya. Jadi sekarang untuk zaman ini sudah ke-6. Oke, zaman saya dulu masih kuliah itu masih 4. Nah, untuk yang IPv6 ini penyempurnaan ya dari IP sebelumnya, IP4, dari 32 bits ke 128 bits. Nah, biasanya network scanning untuk IP6 ini kurang layak karena area pencariannya itu terlalu besar di IPv6 ini. Jadi lebih sulit untuk scanning di
6 daripada ke versi 4 seperti itu. Nah, terus kemudian itu beberapanya itu nggak support ping sweep kayak tools yang sebelumnya ya, metode sebelumnya itu nggak, beberapa tools itu nggak bisa dilakukan di IP versi 6 ini, network ini. Oke. Nah, akan tetapi attacker dapat menjalankan metode probe ke semua host dan link lokal multicast seperti itu. Jadi tetap bisa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini scanning tools and map. Nah, sudah saya praktekkan sebelumnya. Ini jadi sebuah network administration ya, administrator jaringan. Jadi dapat melakukan nmap, network map yang dapat di manage atau dimonitor seperti itu. Nah, ini si attacker dapat menggunakan nmap untuk mengekstrak informasi seperti host-host yang hidup di sebuah jaringan, service, application name dan version, dan tipe paketnya atau firewall, operating system seperti itu. Nah, kalau di nmap itu dia pakai intent scan all TCP ports. Coba ya saya praktekkan dari kita ganti yang intent scan all TCP ports ini ya. Oke, terus kita cukup 0 sampai 36 sama, kita melakukan scan. Yes. Oke. Nah, ini nanti dia melakukan scanning seperti itu. Nah, ini kalau ada loading ini berarti dia masih hidup ya. Seperti itu. Masih run, sorry, bukan sudah mati, masih run seperti itu. Nah, ini masih running, jadi sambil melihat. Nah, ini jadi dia melakukan looping 0 sampai 36. Jadi 0, 2, 3, 4 ini yang pertama dia akan menampilkan IP yang down, IP yang host yang gak hidup, off. 0, 2, 3, 4, 5, 6 bla 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 sampai 35. Nah, kemudian yang hidup ini adalah, nah ini satu mulai discover open port. Nah, ini si dia melakukan proses sync secara stealth ini ya, sembunyi-sembunyi ya. Jadi soalnya kadang-kadang si komputer itu memakai firewall, jadi si nmap ini juga harus menggunakan metode sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, ini bisa terdapat bahwa open port di 192, 168, 101 itu portnya 53 TCP, 80 terbuka, 23 juga terbuka seperti itu. Tapi ini masih loading terus, ini cuman baru yang IP ke pertama, oke? Dan seterusnya sampai 36. Oke, kemudian oh ya, dari situ bisa dapat ya dari operating systemnya, tipe paketnya, hostnya berapa, IP-nya berapa, seperti itu ya. Jadi ini hopping. Jadi command line network scanning and packet crafting. Nah, dari sini hopping ini dapat digunakan untuk membuat paket IP yang berisi TCP, UDP atau ICMC tadi ya, payload. Jadi semua field header ini dapat dimodifikasi dan dikontrol menggunakan baris perintah command line seperti ini ya. Ini kalau kalian mau coba di Linux ya, kali Linux. Kita nggak akan praktekkan soalnya di komputer saya pakai Windows. Itu terus ini salah satu, bukan salah satu sih, macam-macam komennya hopping, ada hopping 3, 1A, -2. Nah, ini kalian coba sendiri-sendiri. Fungsinya pun macam-macam. Yang pertama ICMJ ping, yang kedua ada ACK scan, UDP scan, collecting initial sequence number, firewall, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, misalkan seperti ini dia hopping 3 192.168 0.105. Nah, nanti bisa ketahuan bahwa ICMC sequence-nya berapa, RTT-nya berapa, TTL-nya berapa, seperti itu ya. Oke. Terus bisa juga dimodifikasi. Nah, kita lanjut saja. Nah, jadi ini scan teknik dari sebuah TCP atau UDP.
komunikasinya ya. Misalkan kalau TCP ini lebih kompleks, kenapa? Karena si TCP ini lebih aman daripada UDP. Lebih aman bukan berarti tidak bisa dibobol ya. Oke. Semua itu pasti punya celah. Untuk hari ini kita nggak punya celah, tapi untuk minggu depan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun itu pasti ada celahnya seperti itu. Karena IT selalu berkembang, tidak stagnan. Jadi kalau misalkan di jalur TCP ini dia pakai Open TCP scanning, dia pakai mode sembunyi-sembunyi yang seperti tadi saya jelaskan di Nmap ya. Terus kemudian pakai third party atau spoofed TCP scanning method, jadi kayak fake profile seperti itu ya. Terus kemudian kalau yang Open TCP ini dia menggunakan TCP Connect Full Open Scan. Terus kalau yang sembunyi-sembunyi ini dia pakai half open ya, setengah, inverse. Nah ini metode seperti ini kita mau belajar bareng-bareng di next slide ya. Oke. Kalau di UDP ya cukup UDP scanning aja. Nah ini TCP Connect Full Open Scan. Nah jadi di sini TCP Connect Scan ini akan mendeteksi ketika port itu open by menyelesaikan three-way handshake tadi yang TCP communication yang dijelaskan di awal-awal ya. Oke. Nah kemudian TCP Connect ini akan mengirimkan, membuat full connection dan merobohkannya melalui RST paket, kayak mereturn. Ini nggak perlu super user ya. Nah jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan si attacker ini mengirimkan sebuah paket sing ya, diawali dengan sing ya, paket dan port n ke n. Kemudian si target ini pasti akan mengembalikan, kalau dia open ya, pasti akan mengembalikan sing dan acknowledgement, tanda terima paket. Oke. Nah kemudian si attacker ini mengirimkan ACK dan RST-nya. Oke. Akan merobohkan ya. Nah pada waktu si attacker ini mengirimkan ke target yang close, portnya yang ditutup, maka si target ini langsung mengirimkan pesan RST ini seperti itu, reset ya, kan mereset close kayak gitu. Nah di Nmap ini bisa juga kalian tes, coba sendiri ya. Oke. Nah, di sini ada metode sembunyi-sembunyi atau setengah open ya, half open. Nah, di sini langsung melihat gambar saja. Jadi di sini ada Bill sama Sila lagi-lagi ya. Kalau di kriptografi ada siapa? Bob sama Doi ya. Nah, kalau di sini ada Bill dan Sila. Jadi di sini si Bill ini mengirimkan sebuah sing ke Sila, kemudian si Sila ini mengirimkan sing dan acknowledgement packet, kemudian si Bill ini melakukan RST. Ini kalau open. Jadi kalau open itu si Sila pasti mengembalikan nilai, sedangkan kalau close ini nilai sing dan acknowledgement ya, sedangkan kalau close dia akan mengembalikan nilai RST seperti itu. Oke. Itu dua gambar yang penting. Jadi penjelasannya itu steal scan ini secara sembunyi-sembunyi ya, itu melibatkan resetting, pengaturan ulang koneksi TCP antar klien server secara mendadak sebelum menyelesaikan three-way handshake yang akan membuat koneksi setengah terbuka ya. Terus attacker ini juga bisa menggunakan teknik ini sembunyi-sembunyi untuk membypass firewall logging mechanism, jadi dicatat di sebuah history seperti itu, dan menyembunyikannya untuk oke. Jadi seolah-olah terjadi seperti biasa, usual seperti itu ya. Nah ini salah satu, bukan salah satu sih, 4 proses. Ini yang pertama ada client send a single sing. Nah ini sudah saya jelaskan ini ya, sama penjelasannya ini seperti itu. Oke, lanjut saja ya. Jadi inverse TCP flag scanning. Jadi di sini attacker mengirimkan sebuah TCP probe paket
menggunakan flag. Kalau tadi kan dia masing ya mengawali di port 80. Nah, kalau ini si attacker ini dia melakukan scanning apakah si target ini open atau tidak, ngetes sih apakah si port ini open atau tidak. Nah, jika attacker mengirimkan sebuah probe paket yang berisi flag ini ya, fin, masih ingat nggak fin itu apa, finish, ini urgent atau ya finish atau urgent atau push atau null ke dalam target host. Jika no response maka si port ini open. Jika portnya close maka dia akan mengembalikan reset atau acknowledgement. Cuman itu bedanya. Oke. Lanjut ya. Kemudian XMesh. Ini bukan iPhone ya, bukan iPhone 11 Pro Max ya. Ini beta, ini jadi XMesh scan. Nah, jadi XMesh scan ini si attacker akan mengirimkan TCP frame ke dalam remote device atau server dengan menggunakan status ini ya. Ini gabungan ya, kalau tadi atau kalau ini gabungan antara fin, finish, urgent dan push setnya, flag state-nya, statusnya. Oke. Nah, fin ini hanya bekerja di dalam OS yang mempunyai RFC 793 base. Selain itu dia nggak bisa. Ini penjelasannya. Itu tidak akan bekerja di any current version of Microsoft Windows. Jadi versi apapun di dalam Microsoft Windows nggak akan bisa. Oke, contohnya seperti ini ya. Jika si attacker mengirimkan pesan berstatus fin plus urg plus push, jika no respon maka itu open. Jika rst ini maka dia close. Tahu ya bedanya ya antara yang ini inverse, ini style scan, style ini ya sembunyi-sembunyi still scan, inverse TCP flag scanning, dan XMesh. Oke, kalau yang XMesh ini no respond itu berarti open. Kalau dia mengembalikan RST berarti close. Cuma itu sih. Oke, kemudian ini ada metode lagi egg flag probe scanning. Nah, jadi si attacker ini akan mengirimkan sebuah paket dengan acknowledgement flag set ke dalam remote device. Kemudian akan dianalisa header information-nya, TTL dan window field. Seperti itu. Yang diterima RST paket untuk mencari di mana port, membedakan port itu terbuka atau tertutup. Sama ya, kalau misalkan si attacker ini mengirimkan acknowledgement, kemudian akan dibalikan RST response. Sama ya, ini sama, dua-duanya ini sama. Yang dilihat adalah nilai TTL-nya. Ini ya. Jika nilai TTL-nya itu adalah nilai TTL dari port ini ya, satu port ini less than, kurang dari sama dengan 64, maka port itu open. Jika ini kan kurang dari 64 TTL-nya, maka bisa dikatakan bahwa si target ini open, portnya ini open. Nah, jika ini ya, the window value of RST packet on particular port has non-zero value, jika di paketnya ini juga bukan 0, nilainya bukan 0, maka portnya itu open. Oke. Nah, kalau misalkan ini win-nya ini 0, maka close. Karena TTL-nya 64, bukan kurang dari 64, dan win-nya 0. Misalkan ini 0, jadi dia close kan. Kalau misalkan ini win-nya ada 512, berarti dia terbuka. Seperti itu. Ini si attacker menganalisa dari hasil return responnya dari RST ini ya. Oke. Kemudian sekarang dilanjutkan lagi tetap. Jadi sekarang bisa juga dipakai untuk mengecek sistem filtering dari target. Dari misalkan si target ini sudah memasang pengamanan filtering system. Seperti itu.
untuk mengecek si target ini apakah dia pakai filtering system atau tidak. Nah, contohnya ini, jika attacker mengirimkan sama ya kayak sebelumnya, acknowledgement packet ke menggunakan random sequence number. Ini ya, di sini ada sequence number. Jika hasilnya no response, maka dia pakai filter. Misalkan dia pakai firewall. Oke. Jika dia nggak pakai firewall, maka RST-nya tetap langsung diterima oleh attacker. Oke ya, seperti itu beda-bedanya. Jadi kalau yang pakai firewall dia mengembalikan RST, kalau misalkan dia nggak pakai firewall dia nggak mengembalikan apa-apa, no response, seperti itu. Ini untuk mengecek bahwa ada firewall atau tidak, filtering system atau tidak, seperti itu. Oke, kemudian ada idle IP/ID header scan. Nah, jadi ini kebanyakan jaringan nih ya, itu melisten ports. Misalkan web server itu di port 80. Misalkan kalau kalian di install localhost phpMyAdmin atau web server Apache atau Nging engine. Misalkan kalau di Linux biasanya pakai server engine X ya, engine X biasanya di port 80, mail servernya di 25. Nah, ini untuk men-scan ini. Nah, jika portnya ini bisa dikatakan open, jika aplikasinya itu merefer ke ini 80. Misalkan Apache itu pakai 80. Nah, 80 ini bisa dikatakan open, seperti itu. Nah, salah satu caranya itu untuk menentukan bahwa ini open atau tidak itu dengan mengirimkan sync paket ke dalam port tersebut. Oke. Nah, jika si main scene ini mengembalikan nilai sync atau acknowledgement, maka dapat dipastikan bahwa port itu open seperti tadi ya. Dan jika RST reset itu close. Seperti itu. Nah, jadi setiap paket IP itu di internet itu pasti punya IP/ID-nya, fragment identification number. Jadi seperti rumah, alamat rumah, seperti itu. Oke. Jadi sistem operasi itu akan menambahkan increment IP/ID-nya, misalkan posisinya kan sekarang 1, nanti kalau ada request lagi, send lagi dia plus 1 jadi 2 sekarang. For each paket send, yang setiap paket yang dikirim seperti itu. Nah, nanti bertambah terus. Nilai IP/ID-nya di OS itu akan bertambah setiap paket yang dikirimkan. Ini bisa juga pakai command prompt seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada stepnya namanya idle scan. Ini yang step pertama. Ini tadi summary-nya. Nah, ini cara scan-nya, idle-nya. Yang pertama itu mengirimkan sebuah sync dan acknowledgement paket ke dalam zombie machine. Jadi zombie ini kayak sebuah alien lah, tidak dikenal lah, anggap aja orang asing. Di sini bahasa Acehnya zombie ya. Oke. Untuk mengetahui IP/ID-nya dari si zombie ini. Nah, kemudian setiap paket yang dikirimkan ini, IP paket yang dikirimkan di internet itu mempunyai IP/ID ya, fragment identification number. Nah, which increases every time a host send. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi akan bertambah setiap si host ini send IP paketnya. Nah, kemudian si zombie ini zombie ini tidak akan sadar bahwa paketnya itu yang dikirimkan RST paketnya ini mengandung IP/ID seperti itu. Seperti ini ya. Jadi attacker mengirimkan sebuah IP/ID probe, sync dan ACK, kemudian si zombie ini secara otomatis, secara nggak sadar sih, akan mengirimkan sebuah RST paket dan dianalisa si attacker ini bahwa IP/ID-nya nanti yang diterima itu adalah 31337. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu si
attacker ini akan mengirimkan sync paket ke target mesin, misalkan di port 80, misalkan web server yang 80, dengan melakukan spoofing the IP address of the zombie. Jadi si attackernya inilah, langsung lihat gambar aja lah, si attacker ini dia mengganti IP-nya sendiri dengan IP-nya si zombie. Oke. Spoofing itu namanya, meniru ya. Oke. Dikirim ke target dengan IP-nya si zombie. Nah, kemudian harusnya kalau dia nggak di spoofing, maka si target ini akan mengembalikan pesan ke dalam attacker. Nah, karena di spoofing zombie dikenali yang merequest ini adalah zombie, maka si target ini mengembalikan nilai ke si zombie. Oke, nah kemudian si RST ini, semua si zombie ini akan mengembalikan nilai RST paket berupa IP ID ini. Nah, jika ini dilakukan dan berhasil, maka port ini terbuka seperti itu. Jadi zombie ini diibaratkan saya, orang yang nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba dikirimi pesan, seperti itu sih. Oke, logikanya seperti itu. Nah, kemudian jika targetnya close, portnya di target ini close, maka dia cukup akan mengembalikan RST-nya saja. Oke, seperti itu. Nah, step yang ketiga itu zombie lagi ya, zombie sama attacker ya. Jadi si attacker ini akan mengirimkan sebuah sync dan acknowledgement paket ke dalam zombie. Kemudian dia akan merespons setelah ini open ya, open ini 1, 2, 3. Kemudian si attacker ini mengirimkan ke zombie lagi, mengirimkan sebuah probe sync dan acknowledgement paket. Kemudian si zombie ini akan merespons RST paket, dan setelah dianalisa itu IP ID-nya 31339. Nah, IP ID-nya ini telah ditambahkan sebanyak 2 sejak step pertama, seperti itu. Support 80 must be open, seharusnya itu terbuka, seperti itu ya. Jadi ini awalnya mungkin 337, sekarang di step 2 338, kemudian step yang ketiga karena sukses 339, seperti itu. Nah, sebelumnya itu kita sudah membahas masalah TCP scanning. Nah, untuk ini UDP scanning. Jadi si attacker ini akan bertanya ke dalam server, merequest, apakah kamu OpenSea di UDP port 29. Nah, jika si server ini nggak merespon, maka si port ini open. Oke. Nah, jika si server mengembalikan nilai ICMP port unreachable, maka portnya close. Seperti itu ya, simpelnya. Jadi ini ya, UDP port open ini nggak ada three-way handshake seperti TCP ya. Oke. Jadi sistem ini nggak perlu untuk merespon setiap pesan yang masuk, seperti itu. Nah, jika close, maka si sistem ini akan merespon ICMP port unreachable message. Nah, kalau sukses nggak perlu, kalau close perlu. Aku mati nih, seperti itu. Nah, si spyware, trojan itu biasanya memanfaatkan aplikasi menggunakan UDP port ini karena nggak ada handshake-nya, three-way handshake. Nah, kalian bisa coba di Nmap-nya Zenmap ini, seperti itu. Nah, kemudian kita ICMC echo scanning. Nah, jadi ini teknik ini sebenarnya bukan untuk port scanning ya, karena ICMP ini tidak mempunyai port abstraction, jadi abstraksinya nggak ada portnya. Tapi sometimes itu perlu karena berguna ya, karena untuk menentukan host mana yang di dalam jaringan itu yang masih hidup. Misalkan nmap min p sub dot
.org bla bla bla. Oke. Atau lebih jelasnya ini dana. Jika si melakukan nmap sn ini dan host is up, berarti dia hidup seperti itu. Terus bisa juga dia mengetahui mengenerate list of IP names tanpa melakukan ping terhadap mereka. Seperti itu sih list scan-nya. Simple ya kalau DNS. Sorry kalau UDP. Seperti itu. Nah, DNS cadangan ini juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hostname-nya. Nah, ini scanning tools-nya menggunakan NetScan Tools Pro. Jadi ini Tools Pro ini membantu dalam troubleshooting, diagnosing, monitoring, and discovering device. Oke, ini salah satu contohnya aja. Jadi kelihatan semua IP-nya, memonitor aja sih. Ada informasi hostname, domain name, email address. Nah, ini salah satu contoh yang perlu diketahui. Nah, ini bisa dicoba Superscan, NetTools, IP-Tools, Megaping, dan seterusnya. Kemudian ada juga di versi mobile-nya. Misalkan port scanner 10.0215. Tipenya nmap, atau trace route, port scan, reset. Nah, nanti kelihatan semua ya yang terhubung di dalam jaringan itu ya, port-portnya seperti itu. Misalkan 01 ini router, 05 desktop Apple. Nah, kemudian ini bisa PC. Nah, ini printer, 12 ini ternyata printer iPhone. Nah, itu bisa dilihat di mobile. Aplikasinya namanya Ving. Terus ada juga yang namanya network scanner. Kalau kalian bisa lihat di www.overlooksoft sama 10 base script. Sama semua. Ini network analysis, port druid, ini palm IP scanner, ini network discovery, banyak. Nah, terus untuk mengcounter mereka itu dengan cara yang pertama mengkonfigurasi firewall dan IDS-nya, intrusion detection system, peraturannya ya, untuk mendeteksi blok-blok dari penyelidikan seperti itu ya. Jadi kalau untuk diselidiki ya diblok lah seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua, menjalankan port scanning tools untuk memindai host-host mana itu yang masih bekerja. Seperti itu. Host-host mana yang firewallnya itu bekerja seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah memastikan metode routing dan filteringnya itu tidak bisa di bypass menggunakan tools apapun seperti itu. Terus yang keempat, memastikan router, IDS, firewall dan firmware ini diupdate to their latest ya, ke dalam paling up to date lah intinya. Nomor 5, gunakan custom rule set untuk melockdown, ini kata-kata yang booming saat ini, lockdown network, atau yang melockdown jaringan yang nggak perlu, portnya itu yang nggak diinginkan, yang nggak perlu lah, ngapain dibuka seperti itu. Dan bisa baca sendiri yang 678-nya ya. Nah, ini yang 8 anti scan dan anti spoofingnya itu sudah dikonfigurasi seperti itu. Ini penangkalnya, penangkal untuk port scanning. Nah, kemudian yang ketiga ini scanning beyond IDS. Jadi yang pertama tekniknya evasion ini, penghindaran ini, IDS ini, yang pertama sih akan melakukan fragmented, pecah-pecahan gitu ya, IP paket. Terus yang kedua, dia menspoof IP-mu, spoof kita maksudnya. Attacker ini akan menspoofing, mengganti IP address-nya ketika akan melakukan attack dan sniff response from server. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan source routing jika memungkinkan. Terus yang keempat, connect to proxy server. Oke. Atau message-nya mengandung trojan untuk melaunch attack. Seperti itu. Nah, ini contoh scanning Symfin ya, menggunakan IP fragment. Jadi ini bukan teknik baru untuk scanning method, tapi hasil modifikasi dari metode yang sebelumnya. Yang sebelumnya.
Jadi ini ada command nmap -ss, bisa dicoba di zmap tadi ya, hasilnya apa. Nah nanti akan menemukan port-port mana yang bisa dijadikan celah seperti itu ya. Jadi ini gampangannya ini, jika si attacker mengirimkan status sync atau fin dalam bentuk IP yang kecil ya, fragmen dan portnya si target, maka reset, mengembalikan nilai reset jika portnya itu ketutup. Jika tidak maka mengembalikan ini, itu ya. Oke, sekarang banner grabbing. Jadi banner grabbing ini sudah saya jelaskan di awal-awal, itu adalah sebuah metode yang akan menentukan operating system yang berjalan di remote target system. Oke. Nah, ini ada dua tipe, aktif sama pasif. Nah, yang aktif ini biasanya crafted, ini buatan tangan ya, yang akan dikirimkan ke remote OS, dan hasil returnnya itu akan disimpan, hasil respon. Nah, kemudian si responnya itu akan di-compare dengan database-nya kita untuk menentukan ini OS apa, ini OS apa, seperti itu ya. Nah, respon dari OS setiap OS yang berbeda itu memiliki perbedaan. Misalkan Windows sama Linux itu responnya kemungkinan beda. Nah, itu bisa karena TCP stack implementation-nya beda, seperti itu. Nah, kemudian kalau pasif dia mengambil informasi dari error message, sniffing the remote traffic, dan from fixed attention. Nah, misalkan kita mengakses website Microsoft ada .aspx. Nah, berarti kemungkinan si servernya nih pakai IIS server dan platformnya Windows kalau .aspx. Oke, seperti itu sih. Nah, kalau misalkan PHP, nah kemungkinan dia web servernya pakai Apache. Bisa juga pakai Nginx, itu biasanya di Linux. Oke, nah seperti itu. Itu bisa dianalisa dari error message. Nah, ini dapatkan server, OS-nya apa, tipe OS-nya, kemudian di sini for traffic dan extension. Nah, ini tool-toolnya. Yang pertama ada IDserve, Netcraft, bisa kalian coba sendiri-sendiri. Yang IDserve ini untuk mengidentifikasi version dari sebuah website ya, any website, softwarenya apa, seperti itu. Terus dia juga bisa menentukan dia pakai FTP, SMTP, POP, News, dan lain sebagainya. Kemudian yang Netcraft ini sebuah website operating system, NetBlock, yang berjalan bersama-sama. Jika tersedia maka graphical view-nya akan tampil di sini. Ini kalian bisa coba sendiri-sendiri. Nah, terus ini ada Netcat, dan Telnet, seperti itu. Nah, si Netcat ini dapat membaca dan menulis data di seluruh jaringan koneksi menggunakan TCP/IP protokol. Sedangkan Telnet ini teknik HTTP server untuk menentukan server field di HTTP respon header-nya. Misalkan si Netcat ini menghasilkan dengan komen nc trip ff www.jagiboy.com portnya 80. Nah, nanti menghasilkan, oh ternyata dapat informasi server Microsoft IIS. Terus kemudian, oh ternyata programming language-nya pakai ASP.NET. Sama seperti yang Telnet juga sama, seperti itu ya. Nah, ini kemudian banner grabbing, counternya, cara untuk mencegahnya. Oke. Disabling or changing the banner. Jadi banner itu misalkan operating system itu sebuah banner, contohnya, simpelnya. Nah, itu caranya itu menampilkan banner palsu untuk menipu attacker. Jadi kalau misalkan saya pakai Windows, saya edit OS-nya jadi Linux, rename aja ya, di rename. Nah, itu nanti jika diambil attacker, oh ini Linux, saya pakai penyerangan metode Linux, nah tuh kok nggak bisa. Nah, berarti kita terbukti untuk menipu sebuah maling, gitu ya. Kita menipu seorang yang menipu kita, lucu ya. Oke. Terus yang kedua,
kita mematikan service yang tidak perlu di jaringan. Yang ketiga, melakukan server mask untuk misalkan ini ya, HTTP contoh linknya atau toolsnya untuk mendisable, mematikan atau mengganti binary information seperti tadi ya. Terus yang keempat, menggunakan mod header kalau kalian pakai web server Apache versi 2. Jadi di dalam Apache itu ada httpd-conf. Terus kalian bisa mengset header set servernya new server name, jadi namanya diganti seperti itu. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5 itu mengganti server signature-nya di http.conf menjadi signature off seperti itu. Ini salah satu banner agar mematikan bannernya ya, informasi bannernya ditutup atau menggantinya lah seperti itu. Nah, kemudian ada lagi caranya. Yang pertama, hiding file extension from web page. Nah, misalkan ini ya HTML, CSS, doc, txt. Nah, ini diganti sama saya, misalkan seperti itu. Misalkan saya ada website .php, kita bisa menggantinya menggunakan HTML seperti itu. Agar untuk menipu attacker sih ini, kita menipu orang yang menipu kita, orang yang mencoba menipu kita itu kita tipu seperti itu. Nah, ini ya contohnya hide file extension. Jadi di hide extensionnya juga bisa atau menggantinya juga bisa. Nah, seperti ini ya, mengganti asp.asp ini .net ya, .asp menggunakan .htm or .foo untuk membingungkan si attacker. Kemudian mau negotiation seperti sebelumnya. Kemudian kalau kalian pakai IIS produknya Windows, itu bisa pakai tools page exchanger ya, to manage the file extension seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang kelima, scan for vulnerability. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi celah dan kelemahan di dalam sistem dan jaringan kita untuk menentukan bagaimana sih sistem itu dapat dieksploitasi seperti itu. Nah, bisa ceknya di jaringannya, open port, dan running services, terus application services dan vulnerability-nya, kelemahannya, configuration error-nya juga seperti itu. Jadi di scanning menggunakan part ini. Contohnya ini adalah sebuah aplikasi Nessus. Jadi Nessus ini contoh assessment ya, aplikasi product assessment, penganalisaan, penelitian. Jadi fiturnya banyak, bisa audit, bisa konten audit, terus bisa juga sangat dalam juga melakukan assessment, penelitiannya seperti itu. Nah, sebenarnya tools yang kayak gini itu yang paling penting reportnya. Jadi misalkan si Nessus ini di dalam kelemahannya ini, celahnya ini terdapat banyak ya. Yang pertama critical, waduh ini sebaiknya harus diapain. Nah, itu ada di si Nessus ini. Kemudian ada critical, ada high, ada medium, ada low seperti ini. Yang biasanya yang kita perlu waspada itu yang critical, jadi celahnya tinggi di sini. Misalkan di plugin name-nya, di registrinya apa seperti itu, atau aplikasinya apa seperti itu ya. Oke, ini kalian bisa coba sendiri Nessus. Kemudian ada lagi yang GFI. Jadi ini ya selective custom vulnerability check. Jadi dicek juga keamanannya, mana yang butuh ditambal, mana yang lemah seperti itu. Sama sih toolsnya seperti itu. Jadi untuk pengecekan celahnya nanti, dan untuk setelah kita tahu celahnya, nah itu kita akan mengambil tindakan perbaikan seperti itu. Sebenarnya tools ini untuk tujuannya untuk tindakan perbaikan sih setelah ditemukan sebuah kelemahan. Yang selanjutnya ada Qualys Free Scan, bisa dicoba sendiri sama seperti itu. Jadi di
ini QoLize ini dia akan menginformasikan bahwa celah-celah yang mana sih yang perlu ditambal, sama ya, sama semua seperti itu. Terus di sini contoh-contoh celah scannernya, celah jaringannya bisa dicoba sendiri-sendiri, ada retina, NTSC dan lain sebagainya. Terus juga bisa tipe mobile, bisa kalian download retina, sclerometry sama Nesus juga versi mobile juga ada, kalian coba sendiri ya. Terus yang itu 1 2 3 4 5 6 ada draw network diagram. Jadi menggambar jaringan ini akan memberikan nilai value sendiri, informasi mengenai jaringan dan arsitekturnya untuk attacker. Misalkan attacker memakai tools drawing, nanti dia bisa membayangkan atau bisa melihat, oh ternyata topologinya itu ini, topologinya itu ini. Jadi ada gambaran lah seperti itu. Nah ini dari gambar ini, jadi attacker bisa menentukan bahwa oh ternyata potensial targetnya itu di user 1 atau user 4 seperti itu, atau malah di web servernya yang potensial target seperti itu. Nah kemudian ini ada toolsnya namanya Network Topology Mapper. Jadi kalian bisa coba sendiri-sendiri. Jadi dia akan secara otomatis menggambar topologi berdasarkan IP-nya. Misalkan kayak tadi yang pertama itu kita pakai Nmap ya, 0 sampai 36. Nah nanti dia digambar sebanyak 36 di sini seperti itu. Terus dapat juga diekspor diagramnya ini ke dalam Visio seperti itu. Jadi bisa ditentukan sendiri secara otomatis, oh topologi cocoknya itu ini, seperti itu pakai tools. Nah seperti ini juga ada tools lainnya, OP Manager. Dia bisa juga mengambil DNS ini ya, membuat DNS nya juga. Nah ini secara otomatis bisa meng-create jalurnya, path-nya, seperti rutenya kemana, dia pakai router berapa, seperti itu secara otomatis ya. Oke lanjut, ini salah satu contoh mapping toolsnya seperti ini, bisa kalian coba sendiri-sendiri. Ada Dedut, Friendly Pinger, IPSonat dan lain sebagainya. Terus juga bisa dicoba di dalam mobile seperti itu ya. Oke, yang ke 1 2 3 4 5 6 7 prepare proxy. Nah jadi ini sebuah proxy server itu adalah sebuah aplikasi yang dapat berfungsi sebagai perantara untuk koneksi dengan komputer-komputer lainnya seperti itu. Nah si proxy server ini juga bisa menyembunyikan IP address. Jadi si attacker ini dapat menghack tanpa berakibat fatal untuk hukum, tanpa melalui proses pengadilan seperti itu, karena dia spoof. Dari dia memakai IP bukan dia, jadi dia bisa menghindar dong, oh, IP saya itu ini kok, sedangkan kamu kan IP-nya kan yang tercatat kan nggak saya, seperti itu. Misalkan IP saya 36, ternyata yang tertangkap 5, nah bukan saya kan, seperti itu. Nah dia juga dapat melakukan sebuah attack gitu ya, attack by meniru fake source. Jadi dia mengganti identitasnya, dia menjadi fake source seperti itu. Dia juga bisa, terus dia juga bisa membuat mata rantai ini ya, chain multiple proxy, membuat rantai proxy untuk menghindari detection sistemnya IDS itu tadi ya, seperti itu. Nah ini contoh proxy chaining-nya, ini perantaian ya, merantai, berantai. Jadi user request a resource from the destination, seperti ini step-stepnya. Jadi si user ini dapat melakukan permintaan resource ke tujuannya. Terus klien dapat
koneksi menggunakan proxy server untuk melewati request ke proxy servernya, seperti itu ya. Jadi harusnya urutannya seperti ini, dia bisa di bypass seperti itu. Nah, this process is repeat by all the proxy server in the chain. Jadi dia akan melakukan proses berulang kali dengan semua proxy server di dalam satu rantai. Nah, pada akhirnya itu requestnya tidak terenkripsi, itu dapat melewati web server seperti itu. Yang harusnya nggak boleh lewat, jadi boleh lewat menggunakan proxy seperti itu. Jadi misalkan ke sini nggak boleh lewat, dia pakai proxy server jadi boleh lewat. Nah, ini proxy switcher, ada satu aplikasinya. Jadi tujuannya si proxy switcher ini aplikasi ya untuk menyembunyikan IP address dari website yang Anda kunjungi. Jadi misalkan website google.com itu nggak ngebolehin proxy dari IP address dari Indonesia. Nah, kita pakai proxy switcher ini mengganti atau menyembunyikan. Jadi kita bisa masuk dong di Google. Oh, kita sudah sembunyi kok, kita sudah menggantinya kok, seperti itu. Ini yang selanjutnya proxy tool, proxy workbench juga sama seperti itu. Dia dapat melihat data passing secara real time, melihat history, save data to file, koneksi soket diagramnya seperti itu. Jadi misalkan kita akses ini, last eventnya kemana, jalurnya kemana, seperti itu ya. Dimulainya dari sini, terus menujunya kemana, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat datagramnya, diagramnya, seperti itu. Terus ini ada proxy tools yang lainnya sama. Ini si Tor ini untuk melindungi privacy kita dan untuk menjaga ya dari network surveillance and traffic analysis. Jadi dia akan mengawasi secara anonimus intinya untuk menghindari dianalisis. Jadi misalkan saya ngakses Google, nah si Google ini pasti akan menganalisa saya, loh siapa ini, seperti itu. Nah, karena saya menjaga privasi saya ya saya sembunyikan seperti itu. Saya nggak mau dong dianalisa Google misalkan seperti itu. Nah, itu pakai Tor ini. Dan bisa juga pakai CyberGhost untuk memprotek online privacy kalian, surf secara anonimus seperti itu, dan dapat mengakses konten yang diblokir oleh disensor seperti itu. Jadi misalkan saya buka website yahoo.com kok diblok, nah pakai CyberGhost ini dapat dibuka seperti itu untuk mengakses blok-blok website itu pakai CyberGhost ini juga bisa seperti itu. Terus si CyberGhost ini juga bisa menyembunyikan IP dan menggantinya sesuai keinginan kalian ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa surfing pakai IP bukan IP asli kalian secara anonim, secara tidak ada nama lah gampangannya, bukan identitas asli kita lah, seperti itu. Nah, proxy tools aplikasinya ada Sockchain, Proxyfire dan lain sebagainya. Terus bisa juga pakai mobile seperti itu. Ada proxy browser for Android, proxy Droid dan Netscape. Nah, tiga ini kemungkinan sudah ada yang pakai kalau misalkan ada yang akses website-website yang diblokir oleh pemerintah Indonesia misalkan atau providernya. Kemungkinan ada teman-teman kalian yang pakai ini seperti itu di mobile. Terus bisa juga lewat website, bisa juga lewat free proxy server ini. Misalkan free proxy server sini ya, saya coba tes free proxy server ini ya. Nah, misalkan banyak ya, ada free proxy.win, Hipster, free proxy. Nah, misalkan saya mau search, misalkan ini ya, kalau saya di provider saya Netflix ini itu diblokir. Nah, kalian pasti tahu kan provider mana yang memblokir si Netflix. Nah, untuk itu,
Nah ini nggak bisa kan. Untuk itu maka kita pakai free proxy server ini, kita ketikkan netflix.com ini ya, kita serve. Nah si website ini akan men-spoofing kita IP kita agar bisa masuk Netflix. Loh, bisa kan akhirnya masuk Netflix. Seperti itu banyak di internet. Introduction to anonymizers. Jadi teknik ini dapat menghapus semua informasi dari user komputer pemakai ketika si user itu surfing di internet. Nah si anonymizer ini aktivitasnya itu jadi tidak terlacak di internet seperti itu. Nah si dia ini biasanya dapat membypass internet sensor seperti itu. Nah kenapa kita harus menggunakan anonymizer? Yang pertama privasinya. Kalau kalian merasa privasinya terganggu ya pakai anonymizer ini, dan untuk memproteksi online attack juga seperti itu. Terus dia juga bisa mengakses konten-konten yang dicegah ya, konten misalkan di bawah umur seperti itu. Misalkan kayak bioskop itu kan aslinya kan nggak boleh untuk ukuran 17 tahun. Nah kenapa kok sampai sekarang masih boleh? Nah seperti itu ya, mungkin aja si anak kecil ini pakai KTP-nya orang tuanya dia seperti itu ya. Terus ini juga bisa pakai membypass IDS dan firewall, bisa juga. Ini salah satu contoh toolsnya censorship ya. Yang pertama ada Tails ini ya. Tails ini ada sebuah operating system yang hidup, yang dapat usernya itu dapat memulainya di komputer apapun, any komputer, dari DVD, USB stick atau SD card. Jadi semacam aplikasi seperti itu ya. Dia menggunakan ini yang paling penting, dia juga dapat secara anonymous surfing. Terus dia juga pakai state of the art cryptographic tools untuk mengenkripsi file, email, dan instant message. Ini Notrace juga. Oke, ada Gzapper juga. Jadi Google itu biasanya itu mengambil cookiesnya kalian untuk disimpan dan di track. Ini ya, tracknya itu search keyword, search result, sama website visited. Nggak percaya, misalkan saya gini ya, saya buka Google terus Miftah ini. Nah pasti ada website yang pernah dikunjungi, pernah lihat nggak? Saya juga ketik misalkan. Nah ini kalau kalian pernah mengunjungi detik.com itu pasti di sini ada semacam las dikunjungi seperti itu kan ya. Misalkan ini saya cek detik.com ini ya. Oke, terus saya pakai Google, saya pakai detik. Nah ini biasanya ada informasi bahwa kamu itu sudah mengakses ini tadi seperti itu. Oke, itu Gzapper. Dari informasi dari Google Cookies itu dapat digunakan untuk bukti di pengadilan seperti itu. Jadi misalkan saya surfing ini kan di track ini ya. Terus itu bisa juga sebagai bukti seperti itu. Protecting ini Gzapper ini protecting your search privacy. Seperti jadi si Google ini nggak bisa mengakses search kita seperti itu. Bisa juga to delete the Google cookie-nya. Delete cookie ini juga bisa seperti itu. Nah ini salah banyak contohnya. Proxify, hide your IP address, dan lain sebagainya. Terus mobile juga ada loh, jangan salah. Ada Orbot, Open Door, lah itu bisa kalian coba sendiri-sendiri. Terus ini spoofing IP address, ini memalsukan ya, pemalsuan seperti itu. Jadi si IP spoofing ini merubah IP address si attacker untuk melakukan penyerangan ke orang seperti itu. Nah misal kayak playing victim lah seperti itu ya. Jadi misalkan ini ya, nah ini misalkan kalau di Linux, kali Linux itu kalian bisa menggunakan hyping 2 www
certifiedhacker.com dengan IP 777, padahal ping kalian bukan ini, seperti itu. Nah, misalkan ini ya, attacker mengirim sebuah pesan dan mengganti IP address-nya dia menjadi 777 ke korban sini, ke 555. Terus 555 ini akan mengembalikan sebuah request dari attacker ke real aslinya, seperti itu, ke 777. Si victim ini akan mengembalikan ke asli, pokoknya ke asli ya. 5777 mana ya, ini bukan ini aslinya misalkan 111, dia mau mengembalikan ke sini nggak bisa karena IP-nya 11, maka dikembalikan ke sini, seperti itu. Nah, ini teknik deteksinya melawan IP spoofing ini. Oke, jadi yang pertama untuk mendeteksinya itu setiap paket yang dikirimkan itu pasti akan mereply TTL paket. Nah, kemudian kita analisa, jika TTL paketnya ini tidak sama, maka paket tersebut adalah paket yang spoof. Gampangannya ini ya, misalkan ada attacker, dia mengirimkan paket ke target dengan TTL 13 di dalamnya ya, di dalamnya TTL. Nah, kemudian target ini karena spoofing IP address-nya 5, maka si target mengirimkan ke 5, ke Sila. Tadi masih ingat ya, Sila. Nah, kemudian si Sila itu akan mengembalikan pesan aslinya, mengembalikan reply lu. Kenapa? Ke TTL 2, ke 10005 ini ya, ke target maksudnya. Jadi setelah dia memberikan target ke 1055, kemudian mengembalikan lagi. Nah, ini si target ini bisa mengecek bahwa TTL-nya itu harusnya sama dengan 13, seperti itu. Misalkan yang diterima dari si spoofing ini 13, kok dikembalikannya 25 ya? Nah, maka itu kemungkinan spoofing, seperti itu. Oke, jadi ada identitas TTL-nya ini. Kemudian kalau ini pakai IP ID, IP identification number, jadi mengkomparasi IP ID-nya ya. Jika IP ID-nya value-nya itu tidak berdekatan, are not in the near value of packet being checked, maka suspeknya itu, trafficnya itu adalah spoofer. Misalkan seperti itu ya. Misalkan ini si spoofed sama, cuman IP ID-nya 2586. Ternyata yang dikembalikan dari si Sila ini 515 lah, berarti kan beda, seperti itu ya. Sama ini TCP flow control juga seperti itu. Jadi si attacker ini akan mengirimkan paket spoof dengan IP-nya segini 5. Kemudian si dia itu tidak akan menerima target si acknowledgement paket. Oke. Nah, si attacker ini tidak bisa responsif terhadap perubahan di jalur congestion-nya ini. Nah, jika receive traffic-nya ini, ketika traffic-nya diterima ini dilanjutkan setelah window size-nya habis, setelah habis, maka dapat dipastikan bahwa paketnya itu adalah paket spoof. Seperti itu. Misalkan mengirimkan ke target, dia window size-nya kecil aja ke sini. Nah, ternyata tetap dikirimkan padahal waktunya itu dikit. Nah, maka dari itu bisa dipastikan itu spoof, gitu ya. Nah, ini cara-cara counternya IP spoofingnya. Yang pertama, mengenkripsi semua network traffic menggunakan kriptografi ya, di IP sequence, TLS, SSH, dan HTTPS. Terus menggunakan multiple firewall. Terus jangan percaya, jangan mengandalkan autentikasi berdasarkan IP reply-nya, seperti itu ya. Harus dicek lagi
Terus kemudian menggunakan random initial sequence number to prevent IP spoofing seperti tadi ya. Terus bisa filtering ingress sama egress filtering, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang pertama scanning pen testing. Nah, scanning pen testing ini digunakan untuk melakukan scanning terhadap celah dan untuk menentukan posisi keamanan jaringan dengan mengidentifikasi sistem yang hidup, live system, untuk menemukan, untuk mengetahui open port, associating services, dan untuk mengambil grabbing sistem bannernya, untuk menstimulit jaringan, upaya peretasan ya, untuk mensimulasi upaya peretasan seperti itu. Nah, pentest ini sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah report. Semua tools itu pasti akan menghasilkan report dan diharapkan oleh pemakainya itu sebuah report untuk membantu sistem administrator ini ya, admin sistemnya, untuk menutup ports yang nggak perlu, mendisable, mematikan server yang tidak perlu juga. Ini yang tidak digunakan, portnya ditutup, servisnya kalau tidak perlu ya di disable. Terus bannernya tadi yang misalkan Linux atau Windows itu di hide atau diganti, customize, kemudian di troubleshoot errornya, message errornya, terus kemudian firewallnya dikalibrate, diganti rules-rulesnya seperti itu. Nah, ini tujuannya nanti sistem administrator itu bisa menentukan ini apakah harus ini dan ini. Nah, ini summary-nya. Jadi yang tadi yang pertama host discovery, terus port scanning, perform banner grabbing, scan for vulnerability, ini sudah dijelaskan semua sebelumnya ya. Oke, kalau host discovery ini kita pakai tools Nmap, Angry IP Scanner. Kalau port scanning ini pakai Nmap juga bisa, pakai Netscan Tools Pro. Pakai yang grab banner ini bisa pakai Telnet, Netcraft. Terus kalau scan for vulnerability, kelemahannya ini pakai Nessus, Sin, tadi ya bisa dijelaskan. Kita jelaskan juga tujuannya. Lanjut, draw network diagram secara otomatis juga udah pakai network topology mapper. Terus prepare proxy-nya, menggunakan proxy server. Proxy server itu attacker ya. Nah, ini bisa pakai proxy workbench, proxy file, proxy switcher. Oke, dan kemudian dokumen all the findings. Nah, ini salah satu materi dari CES seperti itu. Nah, kesimpulannya, yang pertama, untuk mengetahui live systemnya itu kita diperlukan sebuah scanning untuk mengetahui port-port mana yang aktif, yang open, yang close, atau mengetahui informasi operating sistemnya dan service yang berjalan di dalam suatu jaringan itu. Terus attacker juga dapat menentukan hostnya dari rentang 0 sampai misalkan 0 sampai 125, 255, 192, 108, 0.1 sampai 192, 108, 0.255 misalkan. Itu by sending ICMC echo request to multiple host. Jadi kita dapat mengetahui bahwa dari rentang tersebut mana IP, mana host yang hidup, seperti itu. Kemudian attacker juga bisa menggunakan berbagai teknik scanning untuk membypass firewall, membypass ini ya, catatan history seperti itu. Terus dia juga bisa mengambil banner grabbing untuk menentukan bahwa operating sistemnya itu apa, terus bisa menggambarkan target itu diagram untuk memberikan informasi yang berharga. Terus dia juga bisa pakai proxy server, terus dia bisa juga pakai chain proxy server tadi. Oke, sampai sekian materi hari ini. Lumayan banyak untuk hari ini, lumayan banyak untuk video ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, ada yang bingung, silakan tanya di dosen masing-masing, atau tanya di saya juga boleh, lewat email atau lewat private juga bisa. Oke, sampai sekian dari saya. Terima kasih telah
menyaksikan video ini yang lumayan lama. Jadi selamat belajar, selamat mencoba tools-tools yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih.